kalian, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kali ini yaitu penjelasan tentang present continuous tense ya. Dimana present continuous tense itu digunakan pada 3 tempat. Pertama, untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang dikerjakan. Nah, contoh, kami sedang membaca buku. Kemudian saya sedang belajar bahasa Inggris. Nah, itu adalah menyatakan sesuatu kegiatan yang sedang kita lakukan ya. Atau ibuku sedang pergi ke pasar ya. Nah, kemudian present continuous tense juga kita gunakan ketika kegiatan yang akan kita lakukan dan sudah kita rencanakan. Contoh, saya akan pergi ke pasar hari ini, atau nanti sore saya akan pergi ke toko buku. Nah, itu kan kita sudah ada sesuatu yang kita mau lakukan dan sudah kita rencanakan dalam waktu dekat. Atau minggu depan aku akan pergi ke rumah nenekku. Nah, itu juga bisa ya. Kemudian yang ketiga, present continuous tense digunakan untuk menyatakan sebuah tren, dimana tren ini artinya sesuatu yang sedang banyak orang lakukan gitu ya sekarang ini. Contohnya, makin hari makin banyak orang yang menjadi vegetarian. Nah, ini adalah sebuah tren. Kemudian dalam present continuous tense ya, nanti kita akan banyak memperhatikan tentang subjek dan to be-nya ya, dimana subjek ini adalah pelaku dan setiap pelaku pasti punya to be, dan subjek dan to be ini nanti akan kita gunakan dalam rumus present continuous tense. Nah, apa itu subjek? Subjek tadi adalah pelakunya atau orangnya ya. Apa saja? Ada I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami. Kemudian ada he, kemudian ada he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, yaitu kata ganti untuk selain manusia. Nah, di sini saya juga beri tambahan bagaimana nanti jika ada dua nama orang yang disebut ataupun yang jumlahnya lebih dari satu yang disebut, apa to be-nya gitu ya. Kita bahas dulu dari I. I to be-nya adalah am, I am. Kemudian you to be-nya are, they are, we are. Nah, untuk yang berjumlah lebih dari satu, contohnya misalnya Rani and Ana, berarti kan ada 2 orang. Nah, maka to be-nya adalah are ya. Kemudian the boys, anak laki-laki, di sini s di sini menunjukkan bahwa jumlahnya itu lebih dari 1. Kalau dalam bahasa Inggris sesuatu yang jumlahnya lebih dari 1 tambahkan s. Kemudian the girls, anak-anak perempuan, the children, anak-anak ya, maka to be-nya adalah are. Sesuatu apapun yang jumlahnya lebih dari 1, maka to be-nya adalah are. Untuk he, to be-nya is, she, is, it, is. Nah, untuk yang berjumlah 1 ya, contohnya anak, nama orang, atau Miss Nina is gitu ya. Kemudian Ahmad is, kemudian ada the cat is, the radio is. Jadi apapun itu kalau jumlahnya 1, maka to be-nya adalah is. Nah, untuk mempermudah mengenal present continuous tense, biasanya ada namanya kata keterangan, yaitu kata keterangannya adalah now, sekarang, today, hari ini, tonight, malam ini, dan at the moment, sekarang. Dimana kata keterangan ini memang menyatakan sesuatu yang akan kita lakukan atau yang sedang kita lakukan gitu ya. Nah, lanjut kita ke rumus present continuous tense. Dalam kalimat present continuous tense, usahakan yang pertama itu ada pelakunya dulu, subjeknya ya. Kemudian to be, tadi lihat am, are, atau is. Kemudian ada verb, kata kerjanya ing. Nah, ing ini bermakna sedang ya, sedang. Jadi nanti jangan repot nyari di kamus sedang itu apa bahasa Inggrisnya, cukup kata kerja atau verb itu artinya kata kerja, kita tambahkan ing, maka itu kata kerjanya sudah bermakna sedang. Kemudian objek. Untuk rumus present tense kita buat 3 bentuk, ada bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Kalau positif berarti tidak ada kata tidak. Misalnya
kami sedang bermain boneka, berarti itu positif. Dia sedang membaca buku, positif ya. Kalau negatif ada kata tidaknya, maka di sini tambahkan not. Contoh, mereka tidak sedang bermain sepak bola, kami tidak sedang membaca buku, gitu ya. Kemudian bentuk ketiga adalah bentuk kata tanya yang kita artikan dengan apakah ya. Kita bahas dari positifnya dulu. Pertama subjek. Nah, pertama di sini lihat subjek ya. Tuh. Kemudian to be, kemudian kata kerjanya atau verbnya tambahkan ing dan objek. Subjeknya adalah they. Kalau they berarti to be-nya adalah are ya. Jadi kita fokus to be itu harus sesuai, menyesuaikan dengan subjeknya. Jangan to be subjeknya they, to be-nya am. Salah ya, harus sesuai dengan urutannya, dengan aturannya. Karena subjeknya they, maka to be-nya are. They are ya. Kemudian playing. Nah, kalau play saja bermain, tapi kalau sedang bermain kita tambahkan ing ya. Apa yang dimainkan? Objeknya adalah doll, boneka. They are playing doll. Kemudian bentuk negatif, pertama subjek they, kita tambahkan to be karena they, maka to be-nya adalah are. Kemudian kita tambahkan not. Kemudian kata kerjanya atau verbnya play. Maaf ini saya salah ketik. Play ya. Tambahkan ing, playing. Apa yang dimainkan? Doll. Mereka tidak sedang bermain boneka. Nah, untuk interrogatifnya kita balik to be-nya terlebih dahulu ya. Karena subjeknya they, maka to be-nya are. Kita balik. Kalau tadi they are, jadi are they ya. Are they playing doll? Apakah mereka bermain boneka? Nah, kemudian jika ada soal, misalnya Rina titik-titik singing song. Nah, di sini teman-teman harus mengisi berarti to be-nya hilang ya. To be-nya nggak ada, subjeknya ada, verbnya kata kerjanya ada, sing, kemudian ing-nya ada, song lagu, berarti objeknya ada. Berarti yang tidak ada di sini teman-teman harus melengkapi dengan to be-nya. Karena Rina, lihat di sini Rina satu nama orang. Oh, kalau yang berjumlah satu berarti kita pakai to be is. Nah, gitu ya. Kemudian misalnya ada contoh kalimat lagi, misalnya the table titik-titik in the room. The table titik-titik in front of the window. Nah, ya. Nah, di sini kita juga harus mengisi dengan to be. Kita lihat di sini ya. Di sini adalah table. Table itu meja, tapi karena dia jumlahnya 1, maka to be-nya kita tambahkan di sini is. Gitu ya. Nah, ada atau misalnya lagi I titik-titik going to the cinema now. Nah, di sini kita lihat subjeknya I, maka kita isi to be-nya dengan am. Betul sekali. Sini ya. Salah. Atau ya, ada kalimat lagi, misalnya Ika and Ina titik-titik dancing. Nah, kita lihat sini. Karena ada dua nama orang, Ika dan Ina, berarti jumlahnya kan lebih dari 1, maka to be-nya kita pakai di sini adalah are. Ya, gitu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.